Bupati Pati Sudewo tolak mundur meski didesak puluhan ribu demonstran. Bupati Pati Sudewo menegaskan menolak memenuhi tuntutan demonstran yang meminta dirinya mengundurkan diri dari jabatan. Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada wartawan di kantornya di sela-sela aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Rabu 13 Agustus tahun 2025. Saya akan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme, kata Sudewo. Sejak pagi, puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun Pati untuk menuntut Sudewo mundur. Aksi ini dipicu kebijakan kontroversial, menaikkan pajak hingga 250%. Hingga pukul 11 WIB, Sudewo belum juga menemui massa, memicu kemarahan yang berujung kericuhan. Massa melakukan aksi lempar botol dan gelas plastik, merusak baliho, memecahkan kaca kantor bupati, hingga mencoba merobohkan gerbang pendapat. Puncaknya, massa membakar mobil provos milik Polres Grobogan. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Massa terpengkah. Sebagian di antaranya berlindung di Masjid Agung Baitunur. Sekitar jam 12:16 Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi. Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk ke kantor bupati karena situasi tidak kondusif. Saat keluar, ia sempat dilempari botol air mineral dan sandal oleh pendemo. Protes besar ini dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250%. Sebelumnya, Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang menolak kebijakan tersebut untuk menggelar demo besar-besaran. Pernyataan ini memicu kemarahan publik. Belakangan, Sudewo sudah meminta maaf atas ucapannya dan membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB. Namun, massa tetap bersikukuh menggelar aksi dan menuntut dirinya mundur. Massa yang mengklaim berjumlah lebih dari 50.000 orang terus meneriakkan, yel-yel, Bupati harus lengser dan turun Sudewo. Sekarang juga, Sudewo sendiri baru dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli tahun 2025. Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang menuntut pengunduran dirinya. Sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian terjadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya.
Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Dari saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kepada para pendemo yang mengalami luka-luka didapat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada yang sana meninggal dunia Pak? Apa? Informasi ada yang meninggal. Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus nggak bisa buat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian. Cukup. Ya, cukup. Makasih ya.